Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya pada saat ini. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah minggu saat ini. Sekalipun Bapak, Ibu, Saudara kita adakan dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita tetap mengimani bahwa sekalipun kita tidak melakukan ibadah dalam gedung gereja, tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, memulai ibadah kita, saya persilakan untuk kita berdiri. Kita menyanyikan Kidung Kesaan nomor 19 bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita mendengarkan nats pembimbing yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian: Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita merespon nats pembimbing yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Keesaan nomor 34 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak disadari mungkin selama seminggu yang telah berlalu ini ada banyak dosa dan juga kesalahan yang kita lakukan dengan tidak sengaja. Untuk itu marilah dengan rasa sesal dan juga malu serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah di dalam doa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa di dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun di dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu ya Allah, kasihanilah kami menurut kasih setiamu, ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita kembali merespon akan pengakuan dosa kita dari Kidung Keesaan nomor 76 bait 1 dan 2, kasihanilah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui akan segala dosa-dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa, bahwa Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 94 bait 1, bukan karena upamu. Bukan karena
Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kita berdiri. Kita mendengarkan amanat hidup baru yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita merespon amanat hidup baru yang telah kita dengarkan bersama dari Kidung Keesaan nomor 105, baitnya yang pertama, masih ada waktu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, tersedia pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama. Tetapi sebelum itu kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang kudus di dalam sorga, pada saat ini ya Allah, kami berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih setiamu di dalam hidup dan juga kehidupan kami. Pada hari ini, pada saat ini, kami boleh diizinkan untuk datang beribadah kepadamu, walaupun ya Allah kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya dan juga kami imani Tuhan akan tetap menghendaki akan ibadah-ibadah kami. Dan pada saat ini ya Allah, kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Tetapi sebelum kami baca dan juga renungkan, kami bermohon kepadamu, Tuhan berkati kami, Tuhan layakkan kami, sehingga pada saat kami membaca dan juga merenungkan firman ini, kami dapat mengambil makna di dalamnya, dan terlebih menjadi untuk memperlengkapi hidup dan kehidupan kami dalam hari-hari kehidupan kami ya Allah. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan biarlah hamba dapat berkata-kata seturut dengan kasih dan juga kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita disiapkan di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul
janji tentang tunas Daud yang adil. Firman Tuhan berbunyi demikian, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kembali saya menyapa kita semua dengan ungkapan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena pada hari ini kita masih merasa sehat dan kita boleh melakukan ibadah pada saat ini. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada hari ini dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya memberikan satu tema, yaitu dipersatukan di dalam Kristus. Dipersatukan di dalam Kristus. Nah, saya rasa Bapak Ibu Saudara, kita tidak asing lagi dengan satu tokoh ini, Nabi Yeremia. Kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Yeremia ini merupakan salah satu nabi dari sekian banyaknya nabi di dalam dunia PL atau dunia perjanjian lama, yang pada saat itu Yeremia hidup atau menjadi nabi pada zaman pemerintahan 5 raja Yehuda, yaitu pada masa Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, kemudian Raja Yekonia, dan Raja Sedekia. Itu 5 raja Yehuda pada saat Nabi Yeremia menjadi nabi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sedikit informasi bagi kita bahwa ternyata Nabi Yeremia ini lahir atau tinggal di kota Anatot. Kota Anatot ini adalah merupakan kota yang jaraknya hanya beberapa mil di sebelah utara Yerusalem. Dan tentunya Yeremia
dipanggil dalam tugas kenabiannya pada waktu masih muda, sekitar tahun 626 sebelum Masehi. Itu sedikit informasi atau sejarah dari Nabi Yeremia ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 40 tahun pelayanan Yeremia sebagai nabi, kerajaan Yehuda pada saat itu mengalami zaman pembaharuan keagamaan. Saya jelaskan sedikit tentang zaman pembaharuan keagamaan ini. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23, di situ kita akan melihat kisah tentang terangkatnya Yosia sebagai raja. Nah, pada saat Yosia terangkat menjadi raja, disitulah zaman pembaharuan keagamaan itu terjadi, di mana Yosia hadir melakukan perubahan yang begitu besar kepada sistem keagamaan pada saat itu. Dia datang membakar patung-patung dewa Baal yang telah digunakan sebagai pusat sembahyang atau sarana ibadah kafir pada saat itu. Dan itu perubahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Dan pada masa pemerintahan Raja Yosia, Bapak Ibu Saudara, Nabi Yeremia dalam usianya yang masih sangat muda, ia begitu bersemangat. Ia begitu bersemangat untuk tetap meyakinkan bangsa Israel akan kasih Allah. Dalam periode pertama Raja Yosia ini ada sedikit keuntungan bagi Nabi Yeremia, karena ia pada saat itu mendapat dukungan dan semangat dari keadaan negara yang pada saat itu juga sedang melakukan pembaharuan agama. Nah, itu keuntungan yang didapatkan oleh Nabi Yeremia. Bagaimana negara juga mendukung nabi-nabi pada saat itu untuk merubah keadaan umat menjadi lebih baik. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, keadaan itu tidak berlangsung lama. Keadaan itu tidak berlangsung lama. Bagaimana setelah Raja Yosia wafat, usaha yang telah dilakukannya selama ini kembali pudar, Bapak Ibu Saudara, kembali pudar. Apalagi pada saat Raja Yoyakim terpilih menjadi raja. Raja Yoyakim ini dikenal sebagai raja yang tidak baik karena melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia memerintah semena-mena dengan mengharuskan bangsa Israel itu kembali menyembah berhala, menyembah Baal kembali. Dan bahkan di dalam kisahnya, Raja Yoyakim ini sempat membakar gulungan kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia karena ia sangat takut jangan sampai tulisan Nabi Yeremia akan mempengaruhi rakyat kembali untuk tidak menyembah Baal. Dan Raja Yoyakim, Bapak Ibu Saudara, membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Inilah terbelakang dari gambaran atau kisah yang terjadi selama 40 tahun Yeremia menjalankan tugasnya sebagai nabi. Nah, di tengah-tengah situasi yang sangat menghimpit umat inilah, di mana umat kembali disuruh untuk melakukan penyembahan berhala, pemberontakan terjadi di mana-mana, dan hal-hal yang buruk lainnya terjadi. Maka disitulah Yeremia tampil dengan kritikannya dalam pasal 23 ini, pembacaan kita saat ini, di mana ada beberapa kritik dari Nabi Yeremia terhadap pemimpin umat dan pemimpin negara pada saat itu. Dan kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ayat pertama dari pasal pembacaan kita, di situ kita melihat kalimat yang menyinggung tentang gembala dan juga kambing domba. Nah, tentunya itu tidak bisa kita artikan secara harafiah, karena kalimat gembala dan domba ini hanya merupakan metafora
yang menggambarkan hubungan Allah dengan umat-umatnya. Dan Yeremia mencoba menggambarkan bahwa keadaan umat pada saat itu seakan-akan seperti domba yang tidak berdaya. Keadaan umat pada saat itu seperti domba yang mudah tersesat dan butuh untuk dituntun. Oleh sebab itu, umat Allah sangat membutuhkan gembala atau pemimpin yang dapat menuntun mereka. Walaupun sang gembala agung mereka adalah Allah sendiri, tetapi Allah memakai para pemimpin bangsa Israel, dalam hal ini raja, nabi, dan juga imam-imam untuk menjadi representasi Allah di tengah-tengah umatnya untuk menggembalakan mereka. Itu gambaran yang Yeremia terhadap umat Israel pada waktu itu. Nah, tetapi secara realita Bapak Ibu Saudara, gembala yang dicita-citakan itu ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dan hal ini bisa kita lihat dari teguran keras dari Allah yang disampaikan oleh Yeremia terhadap para pemimpin negara atau pemimpin umat, dalam hal ini para nabi dan juga imam-imam yang tidak menjalankan tugas kepemimpinan mereka, tidak menjalankan tugas penggembalaan mereka dengan benar. Ayat 1 pembacaan kita mengatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Artinya di sini para pemimpin yang seharusnya memimpin dengan benar, harusnya merawat, harusnya menjaga rakyatnya, atau para pemimpin umat, dalam hal ini nabi atau imam-imam, yang harusnya memelihara, membimbing umat ke jalan yang benar dan yang berkenan kepada Allah, itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi justru para pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, para gembala-gembala, justru menghancurkan dan mencerai-beraikan umat Allah sebagai kawanan domba gembalaan mereka. Dan dari kata hilang dan terserak dalam ayat 1 ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya membiarkan atau mengabaikan umat Allah sebagai tindakan pasif, tetapi ternyata ada tindakan aktif untuk menghancurkan mereka. Itu sifat para pemimpin dan juga gembala pada saat itu. Para gembala Israel, para pemimpin dan pemerintah pada saat itu hanya mengambil keuntungan pribadi dari umat-umat Allah, tetapi mereka pasif, bahkan abai di dalam menjaga dan juga memelihara umat Israel. Nah, lalu apa konsekuensi yang diberikan kepada para gembala dan pemimpin yang jahat ini? Dalam ayat 2 disinggung bahwa konsekuensinya ialah Tuhan akan membalas perbuatan mereka dan Tuhan akan menjadi lawan mereka. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Allah akan menuntut pertanggungjawaban atas mereka. Itu konsekuensi yang akan mereka dapatkan dari Allah. Dan saya tidak perlu menjelaskan secara mendetail bagaimana hukuman-hukuman Allah kepada mereka, karena kita tahu bersama bagaimana sifat Allah di dalam dunia perjanjian lama yang begitu tegas di dalam membentuk karakter umatnya. Dan sekali lagi inilah yang menjadi latar belakang atau alasan Yeremia mengkritik pemimpin-pemimpin bangsa, negara, dan pemimpin umat, dalam hal ini para gembala pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini juga ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang menarik. Hal yang menarik itu ialah pada saat Allah memberikan suatu janji dan juga penghiburan kepada umat-umatnya yang tertindas ini. Apa bunyi janji itu? Ayat 5 pembacaan kita menyinggung soal janji itu, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran
di negeri. Itu bunyi janji Allah ini, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah sebenarnya yang menjadi inti dari pemberitaan Yeremia dalam pasal 23 ini, di mana dari janji tentang tunas Daud ini merupakan sebuah nubuatan tentang kedatangan Mesias yang akan datang untuk menggembalakan umatnya dengan adil dan benar, dan tidak seperti para pemimpin Israel yang hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak menghiraukan keadilan dan juga kebenaran dari Allah. Dan tentunya sosok gembala yang dijanjikan ini tergenapi sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus. Dan sekali lagi saya mengatakan itu inti pemberitaan ini, bagaimana nubuatan tentang Mesias disampaikan kepada umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks kita ini sebenarnya banyak berbicara tentang kepemimpinan. Baik itu kepemimpinan dalam struktur kenegaraan atau pemerintahan, maupun kepemimpinan di dalam gereja. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, kerugma atau pesan yang bisa kita ambil dari teks ini juga tidak akan jauh, akan selalu berbicara tentang kepemimpinan itu sendiri. Tetapi saya akan mencoba mengarahkan pesan firman Tuhan saat ini kepada kehidupan pribadi-pribadi kita. Nah, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudariku, sepintas jika kita berbicara tentang pemimpin, maka kita mungkin mempunyai gambaran bahwa seorang pemimpin itu adalah seperti kepala-kepala negara, para pemimpin-pemimpin perusahaan, atau bisa kita juga gambarkan sebagai pemimpin itu seperti hamba-hamba Tuhan, dalam hal ini pendeta atau majelis gereja di dalam konteks umat. Semuanya itu benar, semuanya itu tepat, bahwa itu adalah gambaran dari pemimpin, itu contoh-contoh dari pemimpin. Tetapi saya mau katakan di tengah-tengah kita sekalian bahwa hakikat kepemimpinan yang sebenarnya itu bukan dilihat dari kita memiliki jabatan atau pangkat dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu, tetapi hakikat kepemimpinan yang sebenarnya adalah pada saat kita mampu memimpin diri kita sendiri, dan bagaimana diri kita ini dapat berdampak baik kepada sesama, dan terlebih berdampak baik kepada keluarga-keluarga kita. Itu yang lebih utama. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, dari kisah yang digambarkan Yeremia ini memberikan kita gambaran bahwa di dalam kehidupan ini sikap mementingkan diri harus kita lenyapkan di dalam pribadi-pribadi kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk apakah menjadi pemimpin baik di dalam dunia kerja kita masing-masing, menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi, baik itu gereja atau organisasi secara umum, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, maka firman Tuhan saat ini mengajarkan kita sekali lagi bahwa sikap mementingkan diri sendiri harus jauhkan dari diri kita. Karena pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara, akan berakibat fatal kepada kepemimpinannya. Apa akibatnya? Pertama, anggota kita, umat dan juga anggota keluarga kita bisa saja akan tidak percaya lagi kepada kepemimpinan kita. Maka yang perlu kita lakukan ialah harus ada penguasaan diri. Harus ada penguasaan diri. Penguasaan diri ini penting, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita ketahui, penguasaan diri inilah yang juga dilakukan oleh Yesus,
yang kita kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana sebelum Yesus mempengaruhi orang lain tentang hal-hal yang baik sebagai visi dari kerajaan Allah, Ia terlebih dahulu menunjukkan keberhasilannya dalam mempengaruhi dan menguasai dirinya dengan baik. Untuk itu dari firman Tuhan saat ini kita boleh belajar bahwa kesuksesan seorang pemimpin, baik itu kepemimpinan kita di dalam keluarga, kepemimpinan kita di dalam organisasi gereja, ataupun kepemimpinan kita di dalam dunia kerja kita masing-masing, jangan selalu diukur dari seberapa banyak keuntungan yang kita dapatkan, tetapi kita lihat dari bagaimana cara kita memberi dampak pada orang lain dalam semangat kasih. Dan perlu kita ingat bahwa harga bagi kepemimpinan adalah tanggung jawab dan juga pengorbanan. Artinya seorang pemimpin yang sejati memang akan kehilangan hak untuk memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada waktu untuk pikirkan diri sendiri. Tetapi pada saat yang sama, seorang pemimpin harus bertanggung jawab memikirkan bagaimana para anggota, baik di dalam keluarga, pekerjaan, umat sekalipun, boleh memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita dan pekerjaan kita. Semoga Tuhan selalu memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita ditolong di dalam menguasai diri kita untuk lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita merespon pengakuan iman kita dari Kidung Keesaan nomor 344 bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu.
Disilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita masuk ke dalam akta persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 476, bait 1 dan 2, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan persembahan. Untuk itu ada beberapa pokok-pokok doa yang akan saya bacakan dan akan kita dukung dalam syafaat pada hari ini. Yang pertama, orang tua ataupun saudara-saudari kita yang sedang merasakan sakit, baik itu yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kemudian kita juga mendukung dalam doa proses pemulihan. Yang pertama ada Oma Levina, Bapak Arlan, Bapak Yunus Pangala, Bapak Pendeta Musa Pangala, Oma Tulang, kemudian orang tua atau saudara-saudari kita yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit atau sementara isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kemudian kita mendukung juga di dalam doa keluarga Gagola yang sedang berduka. Kemudian kita juga mendukung dalam doa saudara-saudari kita orang tua yang sedang berhari ulang tahun dan yang akan berulang tahun di minggu yang akan datang sesuai tanggal kelahiran masing-masing. Kita doakan masa depan anak-anak, lansia, janda, duda, yatim piatu, para hamba-hamba Tuhan, persembahan syukur kita, pekerjaan warga gereja seminggu ke depan ini, dan kesehatan-kesehatan kita juga dukung di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dan juga pikiran kita untuk kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus di dalam surga, kembali lagi kami dengan penuh kerendahan hati datang kepadamu, berterima kasih dan juga mengucap syukur karena Engkau sungguh baik di dalam hidup dan juga kehidupan kami. Di mana pada saat ini ya Allah, kami boleh diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah minggu yang kami lakukan di rumah tangga kami masing-masing.
Untuk itu ya Allah, pada kesempatan ini kami selalu berdoa Tuhan akan memberkati dan juga menerima akan ibadah-ibadah yang kami lakukan saat ini. Dan terlebih ya Allah, firman yang telah kami baca dan juga kami renungkan bersama-sama, kami percaya Tuhan akan memberkati kesemuanya itu. Dan biarlah firman yang kami baca, kami dengarkan, kami dapat mengambil maknanya, dan terlebih ya Allah, kami itu semua akan boleh memperlengkapi hidup dan kehidupan kami. Bagaimana kehidupan kami sebagai pemimpin akan diri kami sendiri, pemimpin di dalam keluarga-keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, boleh kami lakukan dengan jujur, dengan setia, tanpa ada rasa memikirkan diri sendiri. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dan biarlah kami selaku anak-anak-Mu, selaku jemaat-Mu akan boleh menjadi pemberita-pemberita firman di dalam hidup dan juga kehidupan kami, di dalam tutur kata kami yang baik kepada sesama-sesama kami. Tuhan akan selalu mengingatkan kami di saat kami lalai dalam melakukan tugas panggilan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami selalu diajarkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang kudus di dalam sorga, pada kesempatan ini, dalam doa syafaat pada saat ini, kami datang membawa kehidupan jemaat-Mu selama seminggu ke depan ini ya Allah. Mungkin di dalam segala pekerjaan dan juga tanggung jawab mereka, baik itu yang bekerja sebagai PNS, wira swasta, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan akan memberkati segala pekerjaan dan juga usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu ya Allah. Dan biarlah dari pekerjaan-pekerjaan mereka, tingkap-tingkap berkat Tuhan akan selalu mengalir ke dalam kehidupan pribadi mereka, kehidupan pribadi keluarga jemaat-Mu. Dan biarlah dengan iman sungguh kami katakan di dalam hati kami bahwa Tuhan begitu luar biasa, yang selalu memperhatikan kehidupan kami semua dan tidak pernah memberikan kami kekurangan, melainkan kelimpahan di dalam pekerjaan dan juga usaha-usaha kami. Bapa yang kudus di dalam surga, tanggung jawab jemaat-Mu sebagai orang tua, Tuhan selalu memberkati. Dan biarlah antara suami dan juga istri dan juga anak-anak ada hubungan yang harmonis. Dan biarlah jemaat-Mu yang bertanggung jawab sebagai orang tua ini akan menjadi orang tua yang bijak, membimbing anak-anak ke jalan yang baik dan juga benar. Dan biarlah ya Allah, kasih setia Tuhan akan tetap mengalir di dalam keluarga-keluarga kami semua. Bapa yang kudus di dalam sorga, kami selalu berdoa juga buat anak-anak yang Tuhan boleh karuniakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Semoga ya Allah di dalam pertumbuhan mereka, di dalam masa muda mereka, kesehatan dan juga lingkupan Tuhan akan selalu mengalir di dalam kehidupan anak-anak yang Tuhan karuniakan di dalam keluarga jemaat-Mu. Dan biarlah ya Allah, satu kelak anak-anak yang Kau karuniakan dalam keluarga jemaat-Mu akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi kebanggaan orang tua, dan terlebih menjadi kebanggaan hati Tuhan. Kami percaya segala yang diinginkan oleh anak-anak jemaat-Mu, baik itu keberhasilan dalam pendidikan, di dalam studi, kami tetap bermohon Tuhan mengabulkan semuanya itu. Dan biarlah kasih Tuhan akan tetap kami rasakan di dalam kehidupan pribadi kami semua. Bapa yang kudus di dalam sorga, pada kesempatan doa syafaat pada hari ini, kami datang mendoakan buat orang tua ataupun saudara-saudari kami yang sedang merasakan sakit, baik itu yang dirawat
di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat Oma Levina di dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa buat Bapak Arlan, Bapak Yunus Pangala, Bapak Pendeta Musa Pangala, Oma Tulang, dan orang tua ataupun saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun sementara isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ini semua jemaat-Mu yang sedang merasakan sakit, ya Allah. Dan untuk itu melalui kesempatan doa syafaat pada hari ini, kami datang dengan penuh kerendahan hati mendoakan mereka, dan biarlah kuasa Tuhan dengan kasih setia Tuhan memberkati segala usaha untuk penyembuhan orang tua maupun saudara-saudari kami yang sakit ini, memberkati makanan, obat-obatan dan juga minuman yang mereka konsumsi, dan biarlah kesemuanya itu, ya Allah, akan mendatangkan kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah pada waktu yang Tuhan izinkan, orang tua kami, saudara-saudari kami akan sehat, pulih, dan biarlah bersama-sama lagi kami datang bersekutu di dalam nama Tuhan untuk memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Berkati keluarga yang selalu setia merawat orang tua ataupun saudara-saudari kami yang sakit ini, dan biarlah keluarga-keluarga yang membantu pemulihan untuk orang tua dan juga saudara-saudari kami ini juga selalu diberikan kesehatan, penyertaan daripada Tuhan akan selalu ada di dalam diri mereka, pribadi lepas pribadi. Bapa yang kudus di dalam surga, di dalam jemaat Kanaan di tempat ini ada begitu banyak bertubi-tubi duka yang dirasakan oleh jemaat-Mu, ya Allah. Dan ada berita keluarga Gagola yang sedang merasakan duka cita. Untuk itu, ya Tuhan, kami selaku umat-umat-Mu betul-betul secara manusia merasakan kesedihan, tetapi dengan iman kami kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu hadir di dalam kehidupan keluarga yang merasakan duka ini, hadir untuk memberikan penghiburan yang sejati. Dan biarlah kesedihan yang dirasakan oleh keluarga karena duka cita yang mereka alami itu tidak menjadi kesedihan yang begitu lama, ya Allah, tetapi Tuhan akan selalu memberikan ketabahan, memberikan penghiburan kepada keluarga. Dan biarlah mereka mengerti bahwa ada maksud Tuhan yang lebih indah di balik duka yang mereka alami. Kami percaya Tuhan akan selalu memberkati setiap rencana sehubungan dengan keluarga Gagola yang sementara berduka ini. Dan biarlah proses-proses yang akan berlangsung ke depannya akan selalu dimudahkan daripada Tuhan sendiri. Bapa yang kudus di dalam surga, pada kesempatan doa syafaat hari ini juga kami mendukung di dalam doa buat jemaat-jemaat-Mu yang berhari ulang tahun ataupun yang akan berulang tahun di minggu-minggu yang akan datang sesuai tanggal kelahiran mereka. Untuk itu, ya Allah, dengan penuh sukacita kami berdoa kepadamu. Tuhan menerima syukur mereka buat pertambahan usia, dan biarlah kesehatan, umur yang panjang akan menjadi kado yang terindah daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah sukacita mereka boleh menjadi sukacita yang luar biasa yang mereka rasakan lewat pertambahan usia yang Tuhan karuniakan kepada keluarga, orang tua, saudara-saudari kami yang sedang merasakan syukur buat pertambahan usia yang mereka rasakan. Bapa yang kudus di dalam sorga, kami juga berdoa buat
para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah mereka, selalu memberikan penyertaan, selalu memberikan kesehatan. Dan biarlah ya Allah orang tua kami ini di dalam lanjut usia mereka, di dalam usia tua mereka, mereka akan selalu sehat, mereka akan selalu bersemangat, karena Tuhan yang memberikan lingkupan Tuhan kepada mereka, sehingga sakit penyakit akan jauh dari orang tua kami, tetapi sukacita akan selalu mereka rasakan, kebahagiaan akan mereka selalu rasakan di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Janda, duda, dan juga yatim piatu ya Allah, kami tetap juga mendukung di dalam doa. Biarlah Tuhan juga selalu hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, dan biarlah di dalam kehidupan mereka sehari-hari kasih setia Tuhan akan selalu ada dalam diri mereka. Bapa yang kudus di dalam sorga, para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam jemaat Kanaan di tempat ini, kami mendukung di dalam doa. Biarlah pelayanan-pelayanan yang mereka berikan, baik itu Bapak Pendeta dan juga majelis-majelis gereja, penatua dan juga diaken, Tuhan berikan selalu kesehatan, Tuhan berikan selalu berkat yang luar biasa kepada kehidupan keluarga hamba-hamba Tuhan di jemaat ini. Dan biarlah di dalam semangat pelayanan mereka tidak bosan-bosan di dalam melayani, tetapi akan selalu bersuka cita untuk melayani jemaat Tuhan dalam pemberitaan firman dan juga pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa yang kudus di dalam sorga, persembahan syukur yang sudah kami berikan kepadamu, kami berdoa Tuhan akan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, dan biarlah dari persembahan itu akan dikelola baik oleh majelis hamba-hamba Tuhan dalam jemaat ini, dan biarlah kesemuanya itu akan menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa yang kudus di dalam sorga, masih banyak yang ingin kami pinta ya Allah, tetapi kami percaya, kami mengimani, sebelum kami keluarkan dari mulut kami masing-masing, Tuhan telah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu, apa yang kami butuhkan keluarga kami dan pribadi kami lepas pribadi. Untuk itu ya Allah, kami alaskan doa ini, kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 742, baitnya yang pertama, Kasih Paling Agung. Kini ku sadar di
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera, lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan mari kita terima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita kembali menyanyikan dari Kidung Keesaan nomor 745, baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Disilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Demikianlah ibadah minggu kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, dan semoga Tuhan selalu memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada. Shalom.